Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel saya. Teman-teman masih punya sisaan putih telur, sisa bekas bikin kue kering kemarin, jangan dibuang ya, atau jangan dijadikan dadar terus. Coba bikin resep yang satu ini, dijamin enak dan juga nggak ngebosenin. Kali ini saya akan membuat pempek sutra dari putih telur, dan gimana cara buatnya, ikuti videonya sampai selesai ya. Pertama, kita akan buat kuah cukonya terlebih dahulu. Siapkan panci dan siapkan 200 gram gula merah atau teman-teman juga bisa pakai gula aren. Gulanya kalau teman-teman mau iris tipis juga boleh ya. Kemudian tambahkan 600 ml air dan campur ke dalam gulanya. Tambahkan 30 gram asam jawa. Kita cemplungin juga ke dalam air dan gula, kemudian kita masak di atas kompor. Siapkan bumbu halusnya. Di sini saya pakai 5 siung bawang putih yang dihaluskan dan 20 gram udang ebi yang dihaluskan. Kemudian 30 gram cabai rawit hijau dan ini kita haluskan juga. Masak gula merahnya sampai mencair dan ini airnya sampai benar-benar mendidih. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam dan masak lagi sampai dia mendidih. Jika sudah mendidih, baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, udang ebi dan juga bawang putih halus. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan kita masak kembali. Terakhir masukkan cabai rawit hijau. Ini teman-teman wajib pakai cabai rawit hijau ya, karena wanginya itu akan beda kalau kita pakai cabai rawit yang hijau. Kemudian kita masak kembali sampai benar-benar mendidih dan airnya agak sedikit menyusut sampai dia wangi dan juga matang. Ini proses masaknya setelah dimasukkan bumbu sekitar 10 menitan ya, supaya bumbunya benar-benar matang, tidak bau pahang. Jika sudah, bisa kita matikan kompornya dan kita angkat. Kemudian jangan lupa kita saring terlebih dahulu karena ini banyak ampasnya, jadi nanti kuah cukonya lebih bersih. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa bantu subscribe channel saya ya, supaya lebih berkembang dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya yang lainnya. Nah, ini kita tunggu dulu sampai dia dingin dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat adonan pempek sutranya. Siapkan wadah dan 350 gram putih telur. Untuk putih telurnya ini baru saya keluarkan dari chiller. Kemudian di sini ada bumbu-bumbunya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir. Aduk semua bumbunya sampai tercampur rata dan sampai dia larut. Selanjutnya tambahkan 6 siung bawang putih yang sudah kita haluskan dan campurkan kembali ke dalam putih telur, lalu aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Tambahkan juga 50 gram santan instan. Di sini saya pakai santan supaya rasa pempeknya lebih gurih lagi. Aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, tambahkan 120 gram tepung tapioka atau juga bisa pakai tepung sagu ya. 20 gram tepung terigu. Kita campur kembali ke dalam adonan putih telur dan ini kita aduk kembali secara perlahan sampai tepungnya benar-benar tercampur dan larut. Kocok adonannya sampai benar-benar tepungnya tidak ada yang menggumpal lagi ya. Nah, ini adonannya sudah mulai halus dan tidak ada tepung yang bergerindil lagi. Terakhir, tambahkan daun bawang ini sekitar 2 batang dan kemudian diiris secara halus. Masukkan ke dalam adonan tepung dan ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Bisa sambil kita bersihkan bagian pinggirannya dengan spatula supaya semuanya tidak ada yang terbuang adonannya.
Siapkan wadah plastik seperti ini yang tahan panas, dan juga ini supaya tidak lengket kita tambahkan atau kita olesi dengan minyak goreng. Olesi semua bagiannya ya, supaya nanti adonannya tidak lengket di wadahnya. Masukkan adonan yang sudah kita buat tadi ke dalam wadah plastik. Ini saya tuangkan semuanya langsung karena wadahnya lumayan agak besar. Kalau teman-teman punya wadah yang kecil bisa 2 kali ya. Ini akan kita kukus, dan pastikan sebelum kita kukus ini kukusannya sudah panas dan sudah beruap seperti ini. Dan ini langsung kita masukkan ke dalam panci kukusan. Kukus dengan menggunakan api sedang dan akan kita kukus selama kurang lebih sekitar 30 menit karena ini agak sedikit tebal dan juga banyak, jadi saya kukus selama 30 menit. Kalau teman-teman memakai wadah yang kecil, kukusnya sekitar 20-25 menit aja ya. Setelah 30 menit saya kukus, ini langsung saya angkat dan saya dinginkan terlebih dahulu. Dan ini bisa kita sisir bagian pinggirannya, dan ini juga tidak lengket ya sebenarnya, cuman akan saya lebih permudah aja untuk melepasnya, jadi saya sisir bagian pinggirannya. Nah, ini kita tunggu sampai dia dingin. Setelah dingin baru kita keluarkan dia dari wadahnya. Jika sudah dingin bisa langsung dikeluarkan, dan ini ngeluarinnya mudah banget karena nggak lengket sama sekali ya. Dan ini harus benar-benar udah dingin, jadi teman-teman nggak panas saat memotong dan saat dipegang seperti ini. Untuk pemotongannya di sini akan saya potong panjang-panjang terlebih dahulu, dan ini pemotongannya sesuai selera teman-teman aja ya. Ini akan saya potong bentuknya kotak-kotak kecil. Saya potong menjadi 6 bagian terlebih dahulu. Dan kemudian akan saya potong kotak-kotak lagi. Ini tuh kalau dipegang adonannya terasa kenyal, padat, tapi dia nggak keras sama sekali. Teman-teman bisa lihat ini benar-benar lentur banget. Teksturnya masih terasa lembut dan juga empuk, tapi ini padat. Ini akan saya potong menjadi beberapa bagian lagi, jadi agak lebih kecil. Atau kalau ini masih kebesaran, teman-teman bisa bagi 2 lagi potongannya ya. Ini kalau terlalu kebanyakan, nggak mau langsung semuanya digoreng, teman-teman bisa simpan di dalam freezer ya. Jadi nanti teman-teman simpan di freezer dan wadah tertutup. Nanti saat mau dimakan bisa dikeluarkan dulu dari freezernya, baru digoreng lagi. Dan ini juga hanya sebagian dulu yang saya goreng, sisanya saya masukkan ke dalam freezer. Sebelum kita cemplungin, ini pastikan minyaknya udah benar-benar panas, dan baru kita masukkan adonan pempeknya. Goreng pempeknya menggunakan api sedang, jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil banget ya. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, sudah agak sedikit kering, bisa kita balikkan dan kita goreng lagi bagian atasnya sampai dia kering dan juga berubah kecoklatan. Asli ini tuh saat digoreng wanginya benar-benar harum banget, biarpun nggak pakai ikan tapi ini benar-benar kayak empek-empek yang pakai ikan wanginya. Kalau warnanya sudah berubah kuning keemasan seperti ini dan sudah mulai mengembang, ini sudah bisa kita angkat. Jangan sampai terlalu hitam atau terlalu kecoklatan ya, nanti rasanya agak pahit. Dan ini bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu satu persatu. Nah, ini hasilnya setelah kita dinginkan dan setelah kita goreng. Siap untuk kita sajikan bersama dengan kuah cuko yang tadi kita sudah buat. Ini dia hasil pempek sutranya. Ini benar-benar super lembut banget, garing, dan juga ini nggak lengket sama sekali ya saat kita goreng. Berarti ini adonannya pas kekentalannya dan juga adonannya pas. Pas digigit di mulut ini terasa benar-benar lembut banget, tapi ini terasa kenyalnya dapet ya. Jadi ini benar-benar rasanya gurih, enak, asinnya juga pas walaupun tanpa ikan. Untuk topping tambahannya di sini saya pakai buah mentimun yang udah saya potong kecil-kecil seperti ini.
Siram dengan kuah cuko, dan ini kita bisa sesuaikan sesuai selera aja untuk kuah cukonya, banyak dan sedikitnya. Menurut saya ini rasa kuah cukonya berasa asam, ebinya juga wanginya berasa. Tapi menurut saya ini agak sedikit kepedesan. Kalau teman-teman nggak terlalu suka pedas, bisa dikurangin sedikit ya untuk cabai rawitnya. Untuk rasa lainnya ini udah pas banget, gurihnya juga enak banget. Selain dijadikan sebagai pempek, ini juga bisa dijadikan sebagai otak-otak goreng dan cuman dicoel pakai saus aja. Jadi buat teman-teman yang males untuk bikin kuah cukonya pakai saus seperti ini juga, ini udah enak banget. Boleh teman-teman coba di rumah ya, teman-teman lebih suka versi yang mana? Yang pakai kuah cuko atau yang pakai saus aja? Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.